Unit 9 udah masuk atau belum? Belum. Belum ya? Nah, ya kita nunggu sambil nunggu teman Anda mudah-mudahan nanti bisa lengkap semua. Nabda darsana hadzal masa bi basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nahnu naqul ilal wahdah at-tasi'ah unit 9 ya. Al-mawdu' huna ma yata'allaq bi asma'il af'al. Ini judul aneh ya. Namanya isim fi'il. Ternyata kosakata Arab juga ada bancinya gitu ya. Jadi bukan manusia aja ya, dan kelompok banci, wadam, waria gitu ya. Dalam istilah kata kerja dalam bahasa Arab juga ada istilahnya isim fi'il. Kenapa dia diberi nama isim fi'il? Karena dikatakan isim nggak bisa menerima tanda isim. Tanda isim yaitu kalau dia ma'rifah pakai alif lam, kalau dia nakirah pakai tanwin, dan bisa menerima ta marbutah gitu ya. Kalau dia apa? Kalau dia tidak bisa menerima itu dan nggak bisa dimasuki oleh huruf jar gitu ya. Itu tanda isim. Dikatakan fiil nggak juga bisa menerima tanda fiil gitu ya. Padahal dia maknanya fiil, maknanya kerja. Tapi nggak bisa juga menerima tanda fiil. Apa tanda fiil? Semua kata kerja dalam bahasa Arab dia bisa menerima tata nis gitu ya. Itu paling kurang gitu ya. Itu sudah menunjukkan dia kata kerja gitu ya. Atau bisa juga, tapi ada juga yang kemarin kita belajar kalau fiil jamid dia hanya fiil madi aja gitu ya, seperti ni'ma dan bisa. Tapi dia bisa menerima tata nis, nikmat dan bi'sat gitu. Maka itu udah fiil namanya gitu, walaupun sangat terbatas gitu ya. Tapi yang ini nggak ada gitu ya. Jadi tidak isim fiil ini tidak menerima tata nis gitu ya. Tapi dia bermakna fiil. Maka di sini ada 3 macam. Ada namanya isim fiil madhi, ada isim fiil mudhari, dan ada isim fiil amr. Di sini tidak ada proses perubahan, mengubah satu bentuk ke bentuk lain, tidak. Dia bentuknya sudah seperti itu apa adanya. Kalau dia dalam kondisi makna, jadi maknanya aja, maknanya makna kerja untuk masa lampau, makna kerja masa sekarang yang akan datang, atau makna kerja perintah gitu. Maknanya aja. Tapi kita tidak bisa apa eh, mengubahnya dari maldi ke mudhari, dari mudhari ke amar, nggak ada gitu. Jadi dia apa adanya gitu ya. Walaupun di sini ada yang benar-benar bentukan katanya udah seperti itu. Ya, ada juga yang memang bisa dibuat. Dibuatnya itu dalam gabungan tertentu gitu ya. Jadi ada yang sudah dari sananya tidak bisa diubah-ubah. Ada yang penggabungan, tapi ada juga dibuat gitu ya, dibuat bentuknya yang membedakan dia dari pola fiil yang biasa. Jadi dia ada juga bermacam-macam. Kamu di sini tidak perlu memikirkan bagaimana perubahan dari satu bentuk ke bentuk lain. Kamu di sini hanya disuruh menghafalkan saja. Kosakata mana yang masuk isim fiil madhi, kosakata mana yang masuk isim fiil mudhari, dan kosakata mana saja yang bisa masuk ke dalam kategori fiil amar. Jadi ini hafalan ya, menghafal aja, menghafal kosakata ya.
Jadi di sini tidak ada proses perubahan sebetulnya. Jadi sebetulnya ini tidak ada unsur sorof di sini gitu. Cuma di sini ada mengetahui ada kategori kata kerja yang tidak bisa dikatakan secara utuh dia kata kerja, tapi maknanya kerja gitu ya. Sudah? Jadi itu pengertiannya ya. Jadi kita mengenal isim fiil dan menggunakannya di dalam kalimat itu yang bisa kita usahakan. Kemudian memahami, mendalami pemahaman yang mana yang isim fiil madhi, mana isim fiil mudhari, dan mana isim fiil amar. Ya. Adakah yang mana yang bentuknya udah dari sananya tidak bisa diubah-ubah dan mana yang masih bisa kita buat gitu. Tapi itu gabungan. Tapi ada juga yang dibuat tapi dalam pola tertentu yang berbeda dengan pola fiil yang biasa ya. Sudah? Teks ini nggak panjang ya, hanya 2 paragraf yang di dalamnya terdapat kosakata yang ada hubungannya dengan isim fiil ya. Ad-darsu harusnya pakai alif lam nih, ad-darsul ishrun ya, tinggal ya. Munaqasyatul bahsil ilmi, mungkin di buku dah ya. Asmaul af'al. Mana munaqasyatul bahsil ilmi? Tahu artinya? Ini adalah ujung perjuangan setiap mahasiswa di perguruan tinggi, yaitu diskusi karya ilmiah gitu, artinya ujian skripsi ya. Ba'da ayyuqaddima at-tullabu maudu' al-bahsi al-ilmi hum yabda'una kitabatal bahsi bi isyrafil musyrifaini al-awwal wathani ya. Jadi kalau udah ditetapkan judul, maka mereka mahasiswa mulai menulis skripsi karya ilmiah dengan bimbingan pengawasan 2 orang pembimbing ya. Ada pembimbing 1 dan pembimbing 2 ya. Likai takuna alkitabatu sahihatan min haitsul qaidati wal uslubi wal manhaj ya. Kenapa harus 2 orang benar nih ya, supaya tulisan Anda itu bagus baik dari segi kaidah dan uslub, kaidah bahasa nahu ya, dan uslub bentuk-bentuk kalimat ya, terutama tentu kalimat-kalimat yang bersifat ilmiah ya. Wal manhaj, dan bagaimana begitu juga dari segi metodologinya, metode penelitiannya ya. Nah, ini baru ketemu nih. Haihata. Aneh banget di kalimat ya, haihata. Ini ada di Al-Quran ya, di surat Al-Mu'minun ketemu itu satu ya. Jadi ini kosakata ini fusha ya, jangan dianggap isim fiil ini adalah kosakata yang amiyah, bukan ya, bukan bahasa pasaran. Ini bahasa amiyah gitu. Malah terdapat di dalam ayat Al-Quran gitu ya. Hayhatal kitabatu. Nah, kalau kita melihat ini kan, ini kalimatnya hayhata. Ini fa'ilnya al-kitabatu. Kan seharusnya dia harus pakai tata nis. Harusnya dibaca hayhatat gitu misalnya. Tapi nggak bisa. Dia tidak bisa menerima tata nis ya. Jadi walaupun fa'ilnya muzakkar, fa'ilnya mu'annas, bentuknya sama aja gitu. Ya. Jadi tidak masalah apakah fa'ilnya berbeda gitu. Maka dikatakan hayhatal kitabatu khaliyatan minal akhlak. Ya jauhlah. Ini bermakna ba'uda. Ba'uda itu jauh dalam bentuk madhi ya. Dari dulu gitu, nggak ada tulisan itu yang sepi, sunyi, kosong dari kesalahan. Yang namanya
menulis pasti ada aja salahnya ya. Jangankan kita belajar bahasa asing, untuk menulis bahasa Indonesia aja kita masih banyak salahnya, apalagi menulis dalam bahasa Arab gitu ya. Hayhatal kitabatu khaliyatan minal akhta'i duna irsyadil musyrifain ya. Tanpa ada bimbingan petunjuk dari dua orang pembimbing ya. Ba'dut tullabi yaqduna muddatal kitabati lil bahsi imma fatratan am fatratain am aksar ya. Sebagian mahasiswa dia bisa menghabiskan waktu untuk menulis skripsi itu ada yang kalau yang cepat 1 semester selesai atau mungkin 2 semester atau mungkin lebih ya, tergantung kondisi mahasiswa masing-masing, banyak halangan atau banyak yang apa namanya rintangan di dalam menulis atau mungkin karena malas gitu ya, bisa saja. Tapi kita bertekad dari awal, ngapain lama-lama? Ya paling lama 2 semester lah gitu ya. Kalau nggak bisa 1 semester. Wa nasaha jami'ul musyrifina tullabahum. Biasanya semua pembimbing itu akan memberikan nasihat kepada mahasiswanya. Alaikum, ini ketemu. Alaikum. Ya. Alaikum kita tahu itu salah itu adalah bentukan dari huruf jar dengan damir mukhatab ya. Damir muttasil gitu ya. Nah, alaikum ini kalau dia ini bisa ganti-ganti nih. Kumnya bisa diganti. Ya, tergantung siapa yang dimaksud. Bisa alaikum, bisa alaika, alaiki, alaikuma, alaikunna gitu ya. Alaiha bisa aja begitu ya. Tergantung. Ya, ini yang bisa berubah-ubah siapa yang dimaksud oleh si mutakallim gitu ya. Tapi dia tetap itu terdiri dari huruf jar dengan dhamir muttasil ya. Alaikum bil juhdi. Tapi artinya bukan atas kamu. Ini artinya ilzam namanya. Wajib bagi kamu gitu ya. Ilzam bil juhdi. Jadi Anda harus rajin fi kitabatil bahsi likai tastati'u an tatimmuha bi asra'iz zamani bin natijatil jaidah. Jadi harus serius ya, rajin dalam menulis supaya Anda sanggup bisa menyelesaikannya dengan waktu yang lebih cepat dan hasil yang bagus. Bukan hanya cepat, tapi harus hasilnya bagus. Wal mumtazah, istimewa gitu. Wa ajabut tulab, mahasiswa menjawab amin. Oh, ternyata amin yang kita baca setelah Al-Fatihah itu adalah termasuk kategori isim fi'il gitu ya. Tanpa kita sadari, kita menggunakan gitu. Kalau kita walaupun sendirian atau apalagi berjamaah gitu ya, pasti setelah imam baca Al-Fatihah ya, kemudian imamnya baca amin, kemudian kita jawab juga amin gitu ya. Apa artinya? Itu artinya isim fi'il amar juga. Artinya istajib, perkenankanlah doa kami karena Al-Fatihah itu penuh dengan doa. Maka itu mohon kepada Allah untuk diperkenankan doa gitu ya. Itu isim fi'il amar. Jadi sudah ketemu ya, hayhata tadi isim fi'il madhi, alaikum isim fi'il amar, amin isim fi'il amar gitu ya. Terus falamma tammat kitabatul bahsil ilmi wahana mau'idu munaqashatihi fa'addat tulabu hadhil munaqashata bimuraja'ati buhusihimul ilmiyati minal babil awal ilal khamis ya. Kalau udah selesai nulisnya dan telah dekat, hana itu qaruba ya, dekat waktu, mau'id bimakna waqt, waktu untuk ujian, maka mahasiswa itu mempersiapkan dirinya untuk munakasyah
dengan mengulang kembali ya, membaca skripsinya itu dari bab 1 dan sampai bab 5 ya. Biasanya juga selain membaca juga mempersiapkan PPT-nya ya untuk menyajikan waktu presentasinya ya. Wa tullabul ladzina ishtaraku fil munaqashati syattana nataijuhum ba'duhum ba'dha. Ya. Mahasiswa yang ikut dalam ujian itu berbeda-beda hasilnya ya. Iftaraqa ya berbeda-beda. Jadi ini isim fi'il madhi, berbeda-beda hasilnya setengah dengan yang lain gitu. Ya. Jadi ada yang hasilnya lancar, wah mungkin dapat A gitu. Ada yang tersendat-sendat gitu. Ada yang nggak bisa jawab sama sekali kalau ditanya oleh penguji. Oh itu, makanya kita harus siap-siap melatih diri kalau mau ujian itu dikira-kirain dos pengujinya mau nanya apa itu kita menjawabnya sendiri di depan kaca gitu ya. Jadi kita bisa menilai diri kita sendiri bisa jawab apa tidak gitu. Atau dengan teman kita buatlah pura-pura pertanyaan temannya yang bertanya dan kemudian kita menjawab dengan suara yang jelas gitu. Itu harus latihan ya. Wa asna al munaqashati nabbahat lajnatul munaqashati at-tullab alladzina yaqifuna kharija ghurfatil munaqashah. Ya, biasanya dalam situasi ujian itu teman-teman Anda yang lagi ujian itu pada datang. Sebagian bisa masuk ruangan, sebagian tidak masih di luar ruangan. Nah, tapi panitianya memperingatkan. Nabbahat lajnatul munaqashah, panitia ujian terhadap mahasiswa yang berdiri di luar ruangan diskusi. Apa katanya? Sah wabalha. Iya. Sah itu bentuknya seperti fi'il amar. Kebetulan maknanya juga fi'il amar. Bermakna uskut. Ya. Sah itu artinya uskut. Wabalhat dauda. Tinggalkan gitu ya. Jangan ribut ya. Tinggalkan berisik gitu. Wabalhat dauda. Likai la tuz'ijul munaqalah. Supaya tidak membuat berisik, mengejutkan orang yang lagi diskusi. Wa ba'dal munaqashati yash'uruna bitmi'nanin wa kulli sururin wa yarjuna annahum yahsuluna 'alan natijatil muqni'ah ya. Setelah diskusi biasanya mahasiswa yang merasa tentram dan senang ya kalau kalau lancar ya. Tapi kalau dia banyak masalah ya deg-degan juga gitu. Lulus enggak gitu ya. Dan mereka mengharapkan untuk dapat lulus dengan nilai yang diharapkan ya, muknya ya. Sudah dari teks tadi kita temukan 1, 2, 3, 4, 5. Tadi ya 6 ya, 6 ya. Di sini dibuatnya kok cuma 4 ya. Aminnya nggak di ini nih ya. Tadi amin di garis bawahi tapi di bawah kok nggak ada ya. Jadi ada haihata alaikum. Anda boleh tambah ya di bawah. Ada syattana, ada sah, wabalha. Ini tadi 2 kata ini ya, bukan 1 kata itu. Jadi boleh ya. Kemudian ada amin. Kalau kita lihat kondisinya ini, maka haihata, syattana, sah, balha itu udah dari sononya. Oh bukan ya, kalau balha mungkin diambil dari masdar ya. Ini masdar. Tapi kalau dilihat ini dari segi makna, haiha itu isim fi'il madhi, kalau ini isim fi'il amar, ini isim fi'il madhi. Tadi amin tadi ya. Ya, nanti ada di bawah ya.
makna-maknanya bagaimana ininya nanti ya. Jadi kalau ini isim fi'il amar, nanti kita lihat ada pembagiannya yang masing-masing punya nama ya. Sekarang pengertiannya, apa yang dimaksud dengan isim fi'il? Isim fi'il huwa kalimatun tadullu ala ma yadullu alaihil fi'al. Jadi sebuah kata menunjukkan makna fi'il ghaira annaha la taqbalu alamatihi. Tapi dia makna fi'il, menunjukkan pekerjaan tapi tidak menerima tanda fi'il. Wahwa imma wahia harusnya wahia imma ayakuna antakuna bimakna al-fi'il madhi, ada yang bermakna fi'il madhi, ada yang bermakna fi'il mudhari atau bermakna fi'il amar. Kemudian ada harus diperhatikan, isim fi'il hanya memiliki satu bentuk gitu ya. Walaupun tujuannya apakah ya untuk semua, apakah untuk mufrad, untuk musanna, untuk jama, untuk muzakkar atau untuk muannas. Jadi tidak, artinya dia tidak bisa dimasuki oleh domir-domir yang bermakna jama, domir bermakna musanna, domir bermakna muannas, muzakkar, nggak bisa gitu ya. Jadi bentuknya cuma satu saja, maka dia bisa digunakan untuk apakah pelakunya mufrad, pelakunya jamak, pelakunya musanna gitu, pelakunya muzakkar, pelakunya muannas ya. Terutama kalau dia jumlah ismiyah gitu ya. Selain itu apa? Jadi bentukannya satu. Jadi hai hata begitu aja, nggak akan pernah dia berubah bentuk gitu ya. Kecuali katanya, jadi itu secara ininya dia akan seperti itu kecuali malahiqathu kaf al-khitab. Kecuali yang di belakangnya ada kaf untuk mukhatab, untuk orang yang diajak bicara. Seperti alaika tadi. Kalau dia satu orang, alaika nafsaka, itu maknanya ilzam nafsaka. Alaiki nafsaki, alaikuma anfusakuma. Alaikum anfusakum. Alaikunna anfusakun. Nah, kalau ini boleh. Ya, itu khusus untuk bentuk alaika karena kaf al-khitabnya bisa kita sesuaikan dengan siapa yang kita bicarakan. Itu secara umum. Maka kalau kita lihat situasinya, kita bisa mengkategorikan isim fi'il ini menjadi tadi dari segi waktu terjadinya bisa madhi, mudhari, amar. Dari segi bentukan katanya, maka isim fi'il itu bisa dibagi tiga lagi. Ada yang namanya murtajal. Dan ada namanya mangkul. Ada namanya ma'dul. Saya nggak bisa menerjemahkan, tapi Anda pahami aja murtajal. Tapi kalau diterjemahin misalnya ini sesuatu yang sudah dari sononya gitu ya kalau dalam sudah apa adanya. Sedang mangkul itu seperti tadi mungkin dari jar majrur, mungkin dari zaraf mazruf, mungkin dari masdar gitu ya. Yang ma'dul ada lagi satu lagi yang tidak ada di contoh di atas tadi ya. Ini ma'dul ini dibuat, kita bisa buat. Jadi kita bisa mengubah fiil biasa menjadi isim fiil. Bisa kita lakukan ya. Nanti kita lihat ya. Mana yang murtajal? Ya, tadi itu seperti ismul fi'lil murtajal huwa ma wudi'at min awwali amriha asma'ul, yaitu yang terbentuk dari awalnya sebagai isim fi'il. Contoh tadi hayhata bermakna ba'uda. Yang dalam kurung maknanya ya amin istajib. Ini amin itu juga dari sononya gitu. Uffin. Nah, ini kita kan pernah sering baca di Al-Qur'an. Wala taqul lahuma uffin. Uffin itu isim fi'il mudhari ya. Atau dajjaru. Artinya merendahkan gitu ya. Jadi kalau kita disuruh ibu kita kemudian itu namanya merendahkan, menghina
perintah ibu namanya. Jadi kata ufin itu ya, atau dajaru. Maka kata-kata ini namanya murtajal. Hayhata, amin, ufin. Udah dari sononya seperti itu gitu. Tadi ada di atas syatana gitu ya. Itu juga namanya murtajal. Karena apa yang mangkul? Nah ini wa mastu'milat fi ghairi ismil fi'li. Yang dibuat eh, eh, yang awalnya bukan dari isim fi'il tapi dipindahkan sumanu kilat ilaih dan dipindahkan menjadi kelompok isim fi'il. Contohnya seperti ada yang dipindahkan dari jar majrur seperti alaika tadi ya. Jadi alaika nafsaka artinya ilzam nafsaka. Wajib bagi Anda menjaga dirimu ya. Atau ada yang berasal dari zorof mazruh gitu seperti makanak. Makanak itu makan tempat tempatmu gitu. Ya ini menunjukkan zorof makan. Itu maknanya usbut ya. Atau dari masdar. Contohnya tadi balha asyarra ya. Tinggalkanlah kejahatan itu balha da ya. Ada juga antanbih untuk peringatan seperti hal kitab ha Alkitab artinya khuz ya. Jadi itu yang dikategorikan sebagai mangkul namanya. Sekarang yang mana yang ma'dul? Ya. Tadi di atas nggak ada contoh ma'dul ya. Yaitu isim fi'il ismul fi'lil ma'dul huwa mastu'milat, apa yang dibuat. Ya, fi ghairi ismil fi'li summa udilat ihi. Jadi dia awalnya bukanlah dari isim fi'il yang seperti murtajal tadi, tapi dianggap sebagai summa udilat ilahi. Dianggap dia sebagai isim fi'il dengan cara mengubah polanya menjadi, ini contoh, nazalil asasi fil fuq. Ini bermakna nazalayan zilu inzil. Bermakna isim fi'il amar ini semuanya. Dari nazalayan zilu inzil. Inzilnya itu kita ubah dalam pola nazali. Atau fa'ali. Jadi kata kerja yang sulasi. Kita ubah kataba. Biasanya kalau fi'il amarnya uktub. Nah sekarang kita boleh membuatnya dengan amar dengan bentuk lain, yaitu katabi. Itu artinya uktub. Syarabi isyrab. Ya. Hafazi ihfaz. Ya. Nawami nam. Gitu misalnya ya. Tidur gitu ya. Tidurlah gitu. Apa lagi misalnya? Akali kul gitu ya. Makanlah gitu. Jadi ini kita buat dari kata kerja biasa, tapi dibuat dengan pola fa'ali. Linya nggak panjang ya, pendek aja. Fa'ali. Ya. Ini kayak ini nazali bermakna inzilhu fil fok. Ya. Ala wazni fa'ali. Ini ada fa'ali. Min kulli fi'lin sulasiyin mutasarrif tam. Jadi hanya bisa dari fi'il yang mutasarrif sulasi mutasarrif tam gitu ya. Jadi hanya fi'il mutasarrif tam yang tasrifnya lengkap ya, madhi, mudhari, amar, dan dia hanya 3 huruf saja. Jadi apa saja bisa dibuat. Tolonglah dari nasoro, nasori gitu ya, nasori. Lihatlah nazori gitu misalnya ya. Jadi inilah 3 bentuk Doroba. dari isim fi'il. Ada murtajal, ada mangkul, ada makdul ya. Semuanya itu tidak bisa berhubungan dengan domir rafa. Gitu. Maka biasanya fa'elnya itu adalah isim zohir gitu, isim zohir. Dan dia juga tidak mengenal fa'elnya domir mustatir juga nggak ada di situ ya. Kayak gitu. Fa'elnya selalu jelas nyata gitu ya.
Nah, ini dia. Jadi ada kelompok-kelompok yang harus Anda hafalkan. Ada kelompok isim fi'il madhi. Nah, ini batona bermakna batu'a, lamban ya. Batona. Sarana bermakna saru'a ya. Ini mirip ya. Tapi udah begitu bentuknya. Maka kalau saru'a fi'il biasa, kalau sarana isim fi'il gitu ya. Ini wawunya bukan ya. Syakana ya. Bermakna saru'a juga sama itu ya. Syatana ini salah ini ya, bukan Bang Uda ya. Iftaroqa. Berbeda ya, iftaroqa ya. Kemudian hayhata bermakna ba'uda. Itulah hanya berapa di sini diberi contoh. Apakah masih ada yang lain saya nggak bisa memastikan. Tapi ini diambil dari buku ya. Ma'khuzun min kitabin nahwi al-wadih fi qawaidil lughah al-arabiyyah li Ali al-Jarim Mustafa Amin. Keluaran bukunya udah lama banget tahun 1962 ya. Anda entah di mana ya, dikeluarkan oleh Darul Ma'arif Mesir halaman 180 ya. Ya. Jadi ini buku kumpulan isim fi'il ini ada di buku itu gitu. Jadi ada ini isim fi'il mudhari. Ada qad ya, qad yang bermakna yakfi ya, bukan yang bermakna sesungguhnya. Karena ada juga qad yang bermakna qad yang masuk ke fi'il madhi bermakna takkid gitu, penguat ya. Tapi ini enggak. Ini hampir sama nih, qad ada dengan dal, ada qad dengan ta gitu, maknanya sama, yakfi ya. Biasanya faqat, nah itu ya. Yakfi. Ya gitu, itu bisa dipakai qad dengan qad. Kemudian ada zih. Nah, ini bentuknya kayak fi'il amar, tapi artinya astahsinu. Saya memandang baik gitu, zih gitu. Bah bermakna ardo, radia ardo ya, saya suka gitu. Bah ya. Ada wawahawai. Ini salah ya, kurungnya harusnya ini ya. Itu artinya atalahafu au ata'ajab. Artinya menunjukkan kagum. Kalau kita kali ya wah ini wow gitu ya. Bahasa Arabnya wah gitu. Itu isim fi'il ya. Wah gitu. Why gitu. Kalau kita wow gitu ya. Kalau kita wow. Ya. Kemudian ufin. Ufin masuk isim fi'il mudhari. Atabajjaru ya. Ini sampai ke bawah ya. Bukan ya. Bukan. Ini sampai sini. Jadi ada berapa itu? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ada 8 ya. Yang termasuk isim fi'il mudhari. Yang banyak nih isim fi'il amar nih. Oh, ini isim fi'il amar banyak ya. Ilaik. Ini yang berasal dari huruf jar dengan kaf ya. Kaf al-khitab gitu. Jadi bisa ilaik, bisa alaik tadi ya. Kalau alaik tadi ilzam. Kalau ilaik tabaat, menjauh. Ilaik gitu ya, menjauh gitu ya. Balha tadi dari masdar. Katanya dari masdar. Saya nggak paham juga gitu. Nanti ya. Kenapa dia katakan dia dari masdar? Bermakna da. Amamak itu dari zorof ya. Zorof makan ya amamak. Artinya amamak. Artinya taqaddam gitu ya. Taqaddam, maju ke depan gitu ya. Amin tadi ya. Istajib. Ya, perkenankanlah doa gitu. Hayya, akbil. Di mana Anda mendengar kata hayya? Ayo. Pernah dengar nggak? Di azan. Ya, dia azan. Rupanya azan pakai isim fi'il ya. Hayya ala shalah gitu ya. Hayya, akbil, datang, datang gitu ya. Datanglah untuk salat, datanglah untuk kemenangan. Hayya ala shalah, hayya alal falah ya. Kemudian hayya, hayya, hayya. Asri'. Buru-buru. Bisa hayya, haita. Nah, halumma, halumma ta'al, halumma ta'al. Ya. Nah, ini ada 3 kata bermakna khuz. Indak. Ini ladaik ya. Dan haka. Ya, ini
bermakna khuz, ambil, hindak, ya, ladaik, hak, ya. Ada mah, artinya ukfuf, tahan, ya, ukfuf, tahan. Makanak bermakna usbut, tetap di situ, gitu, jangan beranjak, gitu ya. Kemudian ada sah tadi, uskut, alaika ilzam, dunak, ini juga bermakna khuz, ya, dunak bermakna khud, kemudian ruwaidaka, tamahal, ruwaidaka, ya. Sudah, itu memperkenalkan aja di sini. Jadi bahwa di dalam bahasa Arab Fusha kita mengenal kategori isim fi'il. Jadi ada yang isim fi'il madhi, artinya maknanya untuk masa lampau, ada isim fi'il mudhari, maknanya untuk sekarang dan akan datang, ada maknanya perintah, isim fi'il amar. Kemudian dari bentukannya ada yang murtajal, udah dari sononya. Kemudian ada yang mangkul, itu artinya awalnya dia misalnya huruf jar dengan majrur gitu ya. Zaraf dengan mazruf, tapi dijadikan menjadi isim fi'il gitu. Ya. Kemudian ada yang tadi yang sepola fa'ali nggak dimasukin ke sini ya. Jadi kalau mau ditambah semua kata kerja sulasi yang mutasarrif tam dibuat dengan pola fa'ali, semuanya isim fi'il amar gitu ya. Isim fi'il amar. Jadi Anda boleh tambah keterangan yang masuk isim fi'il amar adalah semua kata kerja sulasi yang mutasarrif tam dibuat dengan pola fa'ali, maka dia akan bermakna isim fi'il amar, ya. Apa saja gitu. Itu boleh Anda gunakan dalam sehari-hari gitu. Daripada kita menyuruh orang dengan fi'il amar, nanti orang tersinggung kalau fi'il amar itu kasar gitu ya. Ijlis gitu. Tapi kita pakai apa? Jalasi ya. Sebetulnya untuk menghaluskan bahasa bisa pakai isim fi'il amar tadi dengan pola fa'ali atau pakai masdar, julusan gitu ya. Jadi fi'il amar itu perintah amar itu bisa kita buat dengan fi'il amar sendiri, ijlis, atau pakai masdar, julusan gitu ya. Atau dengan isim fi'il amar tadi dengan pola fa'ali, jalasi. Oh, jadi ada variasinya macam-macam. Anda bisa gunakan dalam kehidupan sehari-hari. Bacalah qara'i, bisa iqra atau bisa qiraah begitu ya. Jadi cara menyuruh orang kalau fi'il amar itu agak kasar gitu. Ya, orang itu tidak mau disuruh-suruh gitu. Tapi kalau julusan itu namanya tidak terasa perintah gitu ya. Walaupun maknanya perintah gitu ya. Itu ya. Hanya itu aja. Jadi kita hanya mengidentifikasi dari sebuah kata itu dia masuk isim fi'il atau tidak ya. Nah, ini tadi ya. Cuma di sini disuruh membuat asma al-atiyah fi jumalin mufidatin min insya'i. Jadi ini disuruh membuat isim fi'il ini di dalam sebuah kalimat. Tentu harus hafal ya tadi. Makanya kita harus hafal makna masing-masing tadi. Tadi satana apa artinya? Wai apa artinya? Sah, mah, balha, alaika, hayya, ta'ala. Masih ingat nggak? Apa artinya satana? Nah, belum hafal ya. Nah. Iftaroko. Ya, iftaraka. Wai. Tajub. Tahajud ya. Sah. Da. La la la. Uskut. Sah itu uskut ya. Mah. Da. Kan. Tahan ya. Mah. Ukfuf ya. Balha. Balha baru da gitu ya. Alaika. Ilzam. Ilzam ya. Hayya. Akbil. Akbil.
Ta'al. Harusnya ini ya. Apa tadi? Ta'al ini maknanya. Tapi sebetulnya ta'al itu juga makna isim fi'il juga gitu. Apa tadi? Ta'al itu seperti Haluma. ini. Halumma. Haluma. Ya, halumma. Ya. Ya. Jadi kira-kira gimana buatnya? Syattana. Berbeda-beda. Nah, apa kira-kira? Beda-beda. Syattana hayatul insan. Beda-beda kehidupan manusia ini gitu ya. Nggak ada yang sama gitu ya. Beda-beda wajah orang itu gitu misalnya ya. Beda-beda nasib orang itu gitu. Beda-beda kulitnya gitu ya. Beda-beda kecantikannya bisa aja ya. Nah, itu bisa dibuat dengan kata syattana. Kalau wai, saya kagum gitu. Wai apa? Najahak. Oh, saya kagum dengan kesuksesan Anda. Ya. Nah, bisa juga fisik. Saya kagum dengan kecantikan Anda. Wai jamalak gitu ya. Bisa gitu ya. Kalau sah, Oh, berarti nggak pakai ma gitu ya, sama? wah gitu ya. Langsung aja. Kalau sah gimana? Ya, ini misalnya, diam, dengarkan ceramah gitu Uskut. misalnya bisa ya. Sah wastami' ilal muhadarah gitu misalnya ya. Kalau sah aja kan uskut. Ngapain misalnya ya kan nggak lucu juga. Jadi kalau dalam jumlah mufidah tentu ada makna yang lainnya gitu ya. Sah wastami' ilal muhadarah misalnya. Sah fil bait maridun. Diam di rumah ada yang sakit gitu misalnya ya. Cara membuatnya kalimat seperti itu ya. Mah, tadi apa? Ukfuf. Tahan suaramu. Mah, sautak gitu misalnya ya. Misalnya tahan suara atau tahan apa lah misalnya gitu ya. Tahan nafas. Apa? Tahan nafas. Nggak jelas. Tahan nafas saja. Oh, tahan nafas. Iya, iya boleh. Mah, nafsaka gitu. Ya. Balha. Balha hadal makan gitu ya. Tinggalkan tempat ini gitu bisa aja kan. Balha hadal makan. Iya. Alaika bisa Alaika bisidaki. alaika bisidqi ya. Bisa juga alaika usratak. Usratak. Kewajibanmu untuk menjaga keluargamu. Alaika auladak gitu misalnya. Alaika talamidak gitu ya. Itu maksudnya gitu. Jadi ada unsur kewajiban menjaga. Jadi ada unsur makna alaika itu kewajiban untuk menjaga. Hayya, nah ini boleh ya, bukan hanya untuk azan ya, boleh aja. Hayya ilal amam, jadi bisa aja kan? Ya, hayya ilal amam gitu ya. Dan seterusnya. Ta'al ya atau halumma gitu boleh ya. Ta'al ila baiti gitu ya. Ta'al ila baiti. Ta'al ila haflati ibni, pesta anakku gitu misalnya ya. Bisa Anda buat apa saja. Ini apa ini nih? Mayyiz min asma'il af'alit taliyah madiyan kana am mudhari'an am amran wa waddih al manqul minha wal murtajal. Nah, ini misalnya. Jadi Anda bedakan mana yang madi dan mana yang mudhari, yang mana amar, apakah dia manqul atau murtajal gitu ya. Di sini hanya dua itu aja dulu. Ini antara manqul dan murtajal.
Sekarang, ufin tadi apa? Isim fi'il apa itu? Mudori. Mudhari. Ini murtajal atau mangkul? Murtajal. Murtajal ya. Nah, ini ada yang ketinggalan ini perintahnya. Harusnya ada satu lagi perintah. Wadih al-manqul minha wal murtajal wal ma'dul harusnya. Ini coba dafai. Ini apa ini? Mangkul, murtajal atau ma'dul? Ma'adul. Ma'dul ya. Seharusnya soalnya ketinggalan itu kosakata ya. Harusnya ada wadih al-manqul minha wal murtajal wal ma'dul. Ini ma'dul ya. Ini isim fi'il apa? Madi, mudhari, amar. Amar. Kalau ma'dul pasti amar gitu ya, nggak ada yang lain ya. Ini tadi ada nggak di atas? Ih gitu. Saya tadi ih. Saya lupa deh. Nggak ada saja. Nggak ada. Nggak ada ya. Zih kali ini salah ketik lagi ini ya. Zih ini ya. Ya itu ya. Ini apa? Zih tadi apa? Isim fi'il Mudore. mudhari ya. Ini mangkul, murtajal, ma'dul. Apa? Murtajal. Murtajal ya. Bisa ya semua ya. Halumma. Amar. Amar. Murtajal, mangkul, ma'dul. Ma'dul. Kalau halumma. Murtajal. Murtajal. Ilaikum. Ini madi, mudhari, amar. 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 Murtajal, mangkul, ma'dul. Mankul. Ah ini yang mangkul ya kan dari jar majrur. Hayhata tadi bimana ba muda berarti isim fi'il madi. Ini murtajal, mangkul, ma'dul. Murtajal. Murtajal. Ruwaidaka. Apa tadi? Dimakna tamahal ya. Isim fi'il amar ya. Dia itu murtajal, mangkul, ma'dul. Mankul ya. Mangkul ya. Nomor 8 sama itu ya mangkul juga ya amamakum ya. Kalau sar'ana Ma'dul. ma'dul bukan. Kalau sara'i baru ma'dul. Polanya kalau ma'dul itu fa'ali gitu. Murtajal. Madi murtajal. Bisa ini saya ragu nih murtajal kah atau mangkul karena ada masdarnya gitu ya. Seolah masuk karena ada fiilnya sara'a gitu ya. Menurut saya ini lebih tepatnya ke mangkul. Amin. Tadi isim fiil amar ya. Amar. Ya pasti ini murtajal. Ya, itulah materi. Jadi ini hanya sekadar tidak lagi ada perubahan-perubahan di sini. Jadi ini hanya sekadar mengetahui bahwa ada kategori kata kerja yang namanya isim fiil. Dan jangan dikira itu karena aneh, oh ini bahasanya amiyah, bukan. Gitu. Itu termasuk bagian dari bahasa fusha. Selama ada kosakata-kosakata yang seperti itu ada di dalam Al-Quran dan hadis, itu pasti itu namanya bahasa fusha, ya, bukan bahasa amiyah. Ya. Sudah, kita tinggal satu materi lagi. Ya, saya akan lanjut. Nanti latihannya diteruskan oleh Pak. Iya. Habis ini pelajaran 21. Ini enggak ketulis ya. Di sini ketulis enggak? Ya, dahnya.
Ada ya di buku Al-Wihdah Al-Ashirah ya. Unit 10 ya di apa ya kopian di sini nggak ada wihdahnya. Ada problema takkidul fi'li. Sudah pernah dengar takkidul fi'li? Jadi hati-hati ya. Kalau di nahu namanya taukid. Ya, ada nanti nama judul nahu taukid. Itu sama dengan naat, badal, taukid gitu, atof gitu ya misalnya ya. Kalau di sini ada di dalam di fiil ada proses penguatan pada kerja. Karena itu fiil ada madi, mudhari, amar, maka penguatan itu tentu juga ada di madi, ada di mudhari, dan ada di amar. Apa maksudnya penguatan? Ya, ini sebetulnya hubungannya dengan materi balaghah. Ya, ini ada hubungan dengan materi balaghah pada ilmu ma'ani. Ada ilmu ma'ani. Dalam ilmu ma'ani kita mengenal kalimat itu ada namanya ibtidai, ada tolabi, ada ingkari. Apa itu kalimat ibtidai? Itu kalimat biasa-biasa saja ya. Kalau tolabi sudah ada penguatan satu, tapi kalau ingkari penguatannya bisa 2 atau lebih. Kenapa harus ada penguatan? Itu sangat tergantung kepada situasi orang berbicara gitu ya. Jadi kalau kita mau berbicara tentu kita sesuaikan dengan situasi ya. Situasi siapa? Kalau si mutakalim ngomong, maka dia kan kita kalau ngomong kan melihat situasi siapa yang dengerin bahasa kita. Kalau rasanya orang tidak ragu dengan omongan kita, maka cukup ibtidai aja gitu. Misalnya apa? Istaiqaztu minan naumi sabahan. Itu kalimatnya biasa-biasa aja. Aku tadi bangun pagi subuh itu udah biasa gitu ya. Tapi ada 2 orang berteman, dia tahu banget nih kebiasaan temannya ini. Nggak pernah itu yang namanya bangun pas sholat subuh gitu jam 5 atau setengah 5 begitu ya. Kalau sekarang subuh malah jam 4 ya. Jam 4 lewat 4 udah azan ya. 4:24 udah azan gitu ya. Jangankan jam segitu gitu ya. Kadang subuhnya jadi kayak sholat duha itu kebiasaan begitu selama-lamanya. Maka kalau dia bangun, misalnya dia katakan saya bangun jam 4 tadi pagi gitu. Nggak percaya. Itu kan artinya dia ada melihat ada situasi ketidakpercayaan orang dengan omongannya. Maka dia harus beri penguatan. Saya tadi benar-benar bangun jam 4 loh. Itu namanya penguatan. Gitu. Untuk apa? Untuk memberikan keyakinan ke orang apa yang dia ungkapkan itu adalah sesuatu yang benar, jadi bukan bohong gitu, bukan bohong ya. Kadang dia butuh cukup 1 penguatan. 1 penguatan aja rasanya temannya nggak percaya juga. Nggak bakalan deh kamu katanya gitu ya. Maka dia buat 2 kali. Saya benar-benar lo sumpah gitu ya, sampai pakai penguatannya macam-macam gitu. Maka itu namanya orang dalam berbicara itu melihat situasi. Orang akan percaya atau tidak dengan omongannya. Kalau dia merasa percaya langsung, maka dia namanya ibtidai. Kalau kurang percaya, dia pakai talabi dengan memberikan penguatan. Kalau dia rasanya nggak cukup 1, maka dia gunakan 2. Dia pakai 2, mungkin 3, mungkin 4 gitu. Terus tergantung kepada situasi kondisi. Itulah makanya di dalam pembelajaran penggunaan kosakata. Yang dikuatkan itu biasanya kata kerjanya, ya ditempelin dengan penguatan. Ya. Maka di sini ada proses penguatan. Jadi takkidul fi'li, penguatan kata kerja.
Dan maksudnya tadi sudah dijelaskan ya. Karena itu nanti ada ta'kidul fi'lil madhi, ada ta'kidul fi'lil mudhari, ada ta'kidul fi'lil amr. Sudah pernah dengar masalah taukidul fi'li ini? Ada yang sudah paham nggak? Pernah dengar? Kemarin kan udah diterangkan. Fi'il mudhari boleh diberi non taukid gitu. Itu namanya memperkuat fi'il mudhari dengan non taukid ya. Nah, itu baru fi'il mudhari. Fi'il madhinya kita belum tahu, fi'il amarnya. Nah, kemarin juga fi'il amar juga ada. Fi'il amar juga bisa mabni alal fathi litisalihi binunit taukid kemarin ya. Jadi ada hubungan ya dengan pelajaran kemarin masalah bina fi'il dengan ta'kidul fi'li ya. Ini judulnya Haflatut Taudi' ya. Ini acara pelepasan ya, pelepasan para wisudawan yang ada di prodi biasanya. Istilahnya Haflatut Taudi'. Kalau dulu pernah juga dipakai Haflatul Wada gitu ya. Nah, sekarang dirubah istilahnya Haflatut Taudi' ya. Isma'u awalan. Qadin tahat munaqashatu. Tadi kan ujian skripsi. Nah, sekarang apalagi? Qadin tahat munaqashatul bahsil ilmi li talabati qismi ta'limil lughatil arabiyyati fil fasli dirasi al-awwal. Ya. Bisa wahid 0 110 atau mi'ah wa asyarah ya. 110 ya. Itu kan nama semester. Ini semester 110. Sekarang semester berapa? 117 ya? 117. Wah, ini jadi cerita ini udah 7 semester yang lalu, berarti udah 3,5 tahun yang lalu ya. Ya, karena tahun ajarannya 2018-2019 ya lah ya, 3 tahun yang lalu ya. Walaqad najaha jami'ul bahisina wa adaduhum sab'atun wa ishruna wa khamsuna taliban. Jadi telah lulus para penulis ya, peneliti ya, al-bahisin, al-bahsul ilmi itu penelitian ilmiah, al-bahisinnya ya penelitinya. Ya, maksudnya mahasiswa ya. Jumlahnya ada 57 mahasiswa fi munaqashatihim amama arba'ati mumtahinina ya. Bisyarti ta'dilil akhta wan nuqsanil mawjudah fi buhusihim. Jadi sudah telah lulus jumlahnya 57 pada waktu ujian ya, munaqasyah diskusi atau ujian di hadapan 4 orang penguji ya. Umumnya lulusnya bisyartin dengan syarat. Syaratnya apa? Yaitu mengoreksi kalau masih ada yang salah-salah atau menambahkan kalau masih ada kekurangan yang terdapat di dalam skripsi mereka gitu ya. Jadi nggak ada itu, jarang banget mahasiswa lulus tanpa perbaikan. Biasanya pokoknya dari S1 sampai S3 itu pasti ada ya, lulus bersyarat namanya ya. Baru dinyatakan lulus beneran kalau dia sudah selesai memperbaiki skripsinya. Wa amaliyatut ta'dili mahdudatun fi waqtin muayyinin. Ya, jadi yang namanya masa revisi itu, ya revisi lah ya cocoknya. Merevisi skripsi itu waktunya sangat terbatas ya. Jadi diberikan waktu tertentu untuk bisa ikut wisuda ya pada semester itu fi nafsil fasli dirasi ya. Kalau ingin wisuda di semester itu maka Anda harus selesai memperbaiki tanggal sekian, kemudian habis itu Anda akan menyelesaikan segala persyaratan administrasi. Macam-macam itu yang harus diurus ya.
baru nanti keluar pernyataan dari fakultas bahwa Anda sudah bisa ikut wisuda. Ya, kalau dulu ada pembayaran juga ya, ada bayar uang wisuda. Kalau sekarang udah nggak ada lagi karena sistem UKT ya. Jadi Anda bayar uang kuliah itu sudah masuk di dalamnya untuk biaya wisuda ya. Falamman tahau minat ta'dili faqad tamma syartu linajahihim minal munaqasyah. Jadi kalau mereka udah selesai merevisi, maka sempurnalah syarat kelulusan mereka dari munaqasyah atau ujian tadi. Jadi ini ada ya, laqad najaha, ada qadin tahat, ya. Ada qad tamma, ya ini yang sudah selesai kita baca. Sekarang masuk ke sini. Ala jami'ut talabatin najihina fil munaqasyati yastahiqunna ayyusyariku fi haflatit takharruj. Ketahuilah semua mahasiswa yang lulus tadi, yang sudah memenuhi syarat tadi di dalam ujian, mereka punya hak untuk ikut dalam wisuda ya. Yastahiqunna, benar-benar punya hak ya. Nggak ada itu larangan untuk ikut wisuda gitu. Wa qubaila hudurihim fiha faminal adati hum yaqiduna haflatat tawdi'i maha hay'atit tadrisi fil qism wa ba'di talabatil qism. Sebelum datang ya, sebelum datangnya udah nggak jauh gitu. Qubaila ya. Sebelum datangnya hari wisuda ya, fi haflatit takharruj, faminal ada biasanya hum yaqiduna mengadakan haflatat taudi', mengadakan pelepasan ya, acara pelepasan dengan dosen mahai'atit tadris fi qism di prodi atau dan juga dengan teman-teman mahasiswa yang lain ya. Wal hadafu min hadzal barnamij taudian bainahum. Jadi tujuannya adalah untuk mengucapkan selamat terhadap mereka yang sudah selesai, dan kemudian ada juga harapan la'alla litastamirran al-alaqatu bainat talabatin najihin ma'a jami'il mudarrisina ba'da takharruj fil mustaqbal. Mudah-mudahan mereka yang sudah lulus tadi masih tetap terjalin hubungan ya antara mahasiswa yang lulus dengan dosen-dosen setelah mereka selesai pada masa yang akan datang. Jadi jangan sampai terputus. Maka pada hari itu juga atau mungkin waktu wisuda itu langsung Anda itu diikat dengan namanya Ikatan Alumni UNJ gitu ya. Ikatan Alumni UNJ. Kemudian juga kita di prodi juga khusus ada Ikatan Alumni Prodi Bahasa Arab ya. Dan itu sangat terjaga sampai saat ini, dan malah punya kelompok WA-nya itu ya. Jadi walaupun mahasiswa alumninya di mana itu biasanya masih ada silaturahmi gitu lewat paling tidak chatting-chattingan gitu ya. Wa qala raisul qism fi kalimatihi inda haflat tawdi'. Nah, ini apa namanya? Ungkapan yang diberikan oleh Korprodi pada acara pelepasan. Apa katanya? Ya ayyuhat thalabatu unsurunna ulumakum fi mujtama'ikum wa kunna syakhsiyatikum limuhafazatin ala husni jami'atikumul mahbubah. Ini nasihat. Hai para mahasiswa yang sudah jadi calon sarjana ya. Unsurunna ulumakum. Sebarluaskanlah pengetahuanmu di dalam masyarakatmu ya. Wa kunna syakhsiyatikum, dan jagalah kepribadianmu.
untuk menjaga nama baik alma matermu yang tercinta ya. Ini nasihat dari Korprodi ya. Dari teks tadi kita temukan ada nih tadi kadin tahat lakat najahat fakat tamma. Kemudian ada yastaqiqan. Ada litastamiranna. Kemudian ada unsurunna. Kemudian ada kunna. Ada 7 yang kita bedah di sini. Dari 7 ini bisa kita bagi jadi 3. Yang pertama tentu pembagiannya yang mana yang fi'il madhi, yang mana fi'il mudhari' dan mana fi'il amar gitu ya. Maka nomor 1, nomor 2, nomor 3 itu semuanya fi'il madhi kan. Intaha, intahat, kat, nah. Laqad najaha, najaha fi'il madhi. Tamma ya fi'il madhi. Maka bagaimana cara mentakkidkan fi'il madhi? Yaitu dengan menambahkan qad di depannya ya. Jadi hanya tinggal meletakkan di awal. Tadi tidak nempel, tidak bergabung langsung dengan kata kerja. Jadi hanya menambahkan di awal. Kadang hanya qad, kadang dengan laqad. Kalau qad, kalau di balaghah itu namanya masih tolabi. Tapi kalau sudah laqad itu sudah ingkari namanya. Jadi kalau qad itu 1 penguatnya, tapi kalau sudah laqad itu udah 2 penguatnya. Ada lam, ada qad gitu ya. Jadi kalau di balaghah itu udah beda uslubnya gitu. Pak, ada itu Pak, ada Pak Ustadz yang situ tuh. Suruh masuk. Atau di luar aja saya ngajar. Dulu di luar aja mama ngajar. Di situ Pak. Ya ada tadi itu Ya, ada tamu. Jadi itu udah tuh beres, nggak ada masalah gitu. Ya. Jadi itu nggak ada hubungan misalnya apakah itu untuk laki, untuk perempuan, untuk jamak, untuk mufrad misalnya nggak jadi masalah. Semuanya hanya dengan menambahkan kata-kata. Nah, apa beda katanya? Artinya sesungguhnya, benar-benar gitu. Jadi memperkuat gitu ya, memperkuat makna dari kata kerja itu, memperkuat uslubnya kalimat ini juga semua. Jadi kalau dia masuk ke fi'il madhi hanya dengan menambahkan qad atau laqad. Sekarang kalau dia fi'il mudhari gimana? Nah, itu beda. Kalau dia fi'il mudhari itu dengan menambahkan nun taukid yang nempel pada fi'il mudhari'nya. Diletakkan di akhirnya. Nun taukid ini ada 2 macam. Ada yang bentuknya sakinah, sukun, dan ada yang berharakat dan bertasydid gitu ya. Maka ini dinamakan kalau dia sakinah disebut nun taukid khafifah. Nun taukidnya ringan. Kalau dia pakai tasydid dan dia juga berharakat fathah, maka itu namanya nun taukid tsaqilah. Jadi gimana caranya? Yaitu menempelkan pada akhir setelah lam fi'ilnya gitu. Yastahiqan itu kalau nun taukidnya khafifah, latastamiranna itu kalau nun taukidnya tsaqilah. Ya. Nanti ini ada 2 pembagian kondisinya. Kemarin sudah dijelaskan dalam fi'il mudhari ada 2 macam. Apa kemarin? Ada yang namanya khalian minad dhamair, min dhamairi rafa' muttasilah. Seperti kata kalau nasara ansuru, nansuru, tansuru, tansuru, yansuru. Itu namanya khalian min dhamairi rafa' al muttasilah. Ada yang berhubungan muttasilan bi dhamairi rafa' al muttasilah. Bisa karena dhamir rafa' muttasilah dengan mudhari ada 4, maka dia ada 4 gitu ya.
Nah, tapi sebetulnya bukan 4 beneran gitu ya. Karena ada yansurani, tansurani ya. Ya, tapi itu ininya satu gitu, alif isnen, tapi huruf mudharahnya beda, ada ya, ada ta. Ada yansuruna, tansuruna ya. Kemudian ada tansurina. Yang ini kan kita kemarin namanya fi'il yang 5. Cuma ada satu lagi yang pakai nun niswah. Ada yang nun niswah gitu. Jadi ada fi'il yang 5 ditambah dengan fi'il yang berhubungan dengan nun niswah gitu. Maka dua hal ini agak berbeda cara menempelkan nun taukidnya. Nanti akan kita lihat di bawah gitu ya. Yang pasti kalau fi'il seperti ansuru, nansuru, tansuru, tansuru, yansuru, awalnya dia mu'rab, marfu'un bid dhammah, kalau masuk huruf nasab mansubun bil fathah, kalau dia masuk huruf jazm majzumun bisukun. Tapi kalau dia ada nun taukid, maka dia berubah menjadi fi'il mabni, kan kemarin sudah dipelajari. Jadi salah satu fi'il mudhari yang mabni selain berhubungan dengan nun niswah, satu lagi berhubungan dengan nun taukid. Jadi nun taukid ini mengubah fi'il awalnya mu'rab menjadi mabni gitu ya. Udah, itu dulu untuk kategori fi'il mudhari. Sekarang fi'il amar. Fi'il amar yang khalian minad dhamir hanya satu, seperti unsur gitu aja ya. Sedangkan yang 5-nya adalah muttasilan bidhamairir rafa, muttasilah bisa dengan alif isnan 2 kali, dengan waw jamak sekali, kemudian dengan ya mukhatabah, kemudian dengan nun niswah gitu ya. Maka kalau dia tanpa damir unsur, maka kita langsung menempelinnya aja dengan nun taukid. Cuma harakatnya jadi berubah. Kalau unsur mabni ala sukun, tapi kalau masuk nun taukid unsuranna gitu ya. Jadi fil amar juga taukidnya dengan nun taukid, bisa saqilah, bisa khafifah. Unsuran itu pakai nun taukid khafifah. Unsuranna itu namanya pakai nun taukid saqilah. Berarti sama ya antara cara mentaukidkan fi'il mudhari dengan fi'il amar, sama, yaitu dengan menambahkan nun taukid di akhir setelah lam fi'ilnya. Ada yang khafifah artinya dia sakinah, atau ada yang saqilah dia bertasydid dan berharakat fathah gitu ya. Sama saja ya. Nah, sekarang akan kita lihat problema lain kalau dia ada dhamir rafa'nya ya. Kita lihat di bawah deh ya. Ntar dulu kaidahnya. Ta'kidul fi'li huwa tathbitu hudusil fi'li fil madhi wal awil hadir wal mustaqbal. Jadi yang dimaksud dengan ta'kidul fi'li yaitu menetapkan kejadian peristiwa dari kata kerja, baik dia kata kerjanya madhi, masa lampau, masa sekarang, atau masa yang akan datang. Karena itu ta'kidul fi'li madhi, maka tentu ada ya nanti madhi mudhari amar itu dengan cara biziyadati harfi qad, hanya dengan menambahkan huruf qad qablal fi'lil madhi. Ya, atau tadi bisa ditambah qad atau laqad gitu ya. Sedangkan ta'kidul fi'lil mudhari awal amar sama biziyadati harfin nun, dengan menambahkan nun imma khafifah imma saqilah, bisa khafifah bisa saqilah di akhir fi'il mudhari' dan fi'il amar. Jadi caranya sama antara mudhari' dan amar. Ya, kita dari dulu ngomong fi'il amar turunan mudhari'. Apa kata mudhari' dia juga kayak gitu ya. Di sini ada persoalan. Kita lihat untuk ahwalu ta'kidil fi'il madhi, sebetulnya nggak ada masalah kalau fi'il madhi. Hanya kita nambah aja qad intaha, qad tamma ya. Tadi ada contoh qad intahat, kenapa pakai tatanis? Karena fa'ilnya munaqasyah muannas ya. Laqad najaha nggak ada pakai tatanis karena
fa'ilnya muzakkar jami'a ya. Dan itu biasa-biasa aja, nggak ada masalah. Jadi mentaukidkan fi'il madhi hanya nggak ada masalah. Hanya tinggal nambahkan qad atau laqad di sebelum kata kerjanya. Yang ada agak bermasalah itu adalah fi'il mudhari'. Kalau kita udah paham fi'il mudhari' sama aja dengan fi'il amar. Nah, itu ya. Jadi kalau udah ngerti fi'il mudhari' maka sama aja dengan fi'il amar. Sekarang fi'il mudhari' tadi sudah dijelaskan ada dua hal. Ada yang khalian minad dhamair, artinya yang tidak ada dhamir rafa'nya. Seperti dibuat benar ini ada 5 macam kan tadi, ansuru, nuqarriru gitu ya. Ini untuk nahnu, ini untuk ana gitu. Tusaidu bisa untuk mukhatab ya. Turabbi bisa untuk ghaibah gitu. Iya jatahidu kalau yajita itu untuk ghaib gitu ya. Maka bagaimana cara mentaukidkannya? Ya kita tinggal menempelkan nunnya di setelah fiilnya langsung. Bisa nunnya pakai tasydid maka dia namanya sakilah atau nunnya mati disebut dengan nun taukid khafifah ya. Ini bukan berarti kalau untuk ini khusus khafifah, enggak. Ini juga bisa khafifah, ini juga bisa khafifah, ini bisa khafifah, ini bisa sakilah, bisa sakilah. Ini hanya sebagai contoh saja ya. Bagaimana menggunakan fiil yang pakai nun taukid kalau dia fiil mudhari'? Biasanya orang mentaukidkan itu kalau dia bersumpah gitu ya. Bersumpah itu pasti untuk masa yang akan datang. Nggak mungkin orang kalau misalnya masa lampau orang udah tahu gitu sudah dilakukan. Tapi kalau yang akan datang kan orang belum tahu gitu ya. Maka biasanya pakai sumpah. Maka sering kita menemukan kalimat-kalimat penggunaan fi'il mudhari' pakai nun taukid itu dalam jumlah qasamiyah. Kalimat sumpah. Ini yang di depan ini namanya lafadz sumpah. Wallahi billahi. Ini 2 ya di sini dulu. Waw dengan bi ini ada juga tak ya. Bisa tallah gitu. Itu disebut namanya huruf kasam. Huruf kasam. Huruf untuk digunakan untuk sumpah. Kedua-duanya. Sebentar dulu. Huruf kasam ini dikategorikan huruf jar. Maka dia menjarkan isim sesudahnya. Maka di sini wallahi, billahi, tallahi gitu ya. Jadi dia menjarkan. Jadi dia masuk kategori huruf jar. Wallahi billahi itu namanya lafaz qasam. Di dalam jumlah qasamiyah ada lafaz qasam, ada jawab qasam namanya. Yang mana yang jawab qasam? Jawab qasam itu artinya isi ya, isi sumpah gitu. Ini wallah lafaz qasam. Sedangkan isinya itu la ansuranna gitu ya, ansuranna fuqara. Demi Allah saya benar-benar akan menolong fakir miskin gitu ya. Nah, ungkapan ini mungkin bisa diungkapkan oleh orang mungkin dia dulunya pelit gitu ya. Maka dia bersumpah gitu, saya sekarang ini benar-benar akan gitu ya. Maka kalau kita menggunakan nun taukid pada jawab qasam ini, maka memberi nun taukid di sini nih hukumnya wajib. Jadi kita nggak boleh dalam kalimat wallahi la ansuru gitu, nggak boleh. Ya, terlarang. Jadi kalau kita dalam sumpah, maka penggunaan nun taukid di sini hukumnya wajib. Itu kalau kita kaji di pelajaran nahu itu nanti ya. Al-jumlah al-qasamiyah gitu ya. Ya, jadi di sini hukumnya wajib. Nggak boleh kita tanpa non taukid gitu. Nah, ini sama juga ya. Billahi la nuqarriranna azamana ya. Demi Allah kami telah menetapkan cita-cita kami, tekad kami ya itu misalnya. Maka dalam kondisi ini memberi non taukid di sini hukumnya wajib. Nah, kapan dia wajib? Kalau dia merupakan
jawab kasam. Berarti itu di dalam kalimat sumpah. Jadi kalau dalam kalimat sumpah, nun taukid pada fi'il mudhari itu wajib hukumnya. Sedangkan contoh yang lain ini bukan sumpah, ya. Ini tusaidu. Pernah dengar li ini lam apa ya? Kalau masuk ke fi'il mudhari. Kira-kira ini kalimat ini paham nggak Anda? Litusaidan najiranaka. Kira-kira apa nih artinya? Perintah ya. Tolonglah tetanggamu. Maka lam ini lam apa namanya? Lam amar ya. Biasanya lam amar itu apa fungsinya terhadap fi'il mudhari? Apa? Menjazamkan. Menjazamkan. Kan dia termasuk jawazim ya. Menjazam. Wal takun minkum kan wal takun itu ayat Al-Qur'an. Wal takun. Hendaklah kamu. Artinya hendaklah. Udah, Pak. Sudah? Jadi kalau kita menyuruh orang pakai lam amar itu masuk ke dalam fi'il mudhari. Maka dalam kondisi itu menggunakan nun taukidnya hukumnya hanya boleh-boleh. Boleh iya, boleh tidak. Maka boleh kita menggunakannya litusaid jiranaka. Tapi kalau ingin menegaskan ya lebih memperkuat maka kita menggunakan nun taukid litusaidanna jiranaka. Maka penggunaan nun taukidnya hanya boleh iya, boleh tidak. Nah, itu sangat tergantung kepada perasaan si mutakalim. Dia perlu mentaukidkan atau tidak. Tapi jelasnya kalau bukan jumlah sumpah, maka hukumnya jadi jawaz saja. Gitu. Jadi yang wajib pakai nun taukid itu kalau dia kalimat sumpah. Ini nomor selanjutnya nomor 4 ini juga lam amar ya. Liturabbian, cuman nunnya nun taukid khafifah. Liturabbian al ummahatu abna'ahunna. Hendaklah ibu-ibu itu mendidik anak-anak mereka. Ini juga untuk perintah saja, maka dia takkidnya memberi nun taukid di situ hukumnya jawaz ya. Jadi boleh aja liturabbi. Nah, liturabbi cuma yaknya lam fi'ilnya jadi hilang kan? Majzumun bihalfi harfi illatin ya. Liturabbi al ummahatu abna'ahun. Hendaklah ibu-ibu itu mendidik. Nah, tapi kalau kita pakai nun taukid khafifah, nah kita menggunakan taukidnya tapi ringan. Tapi boleh juga liturabbiyan. Nah, itu taukidnya lebih kencang lagi, lebih kuat lagi. Jadi boleh-boleh aja ya. Begitu juga yang nomor terakhir liyajtahidan. Boleh liyajtahidanna at-tullabu fi durusihim. Hendaklah mahasiswa itu rajin, bersungguh-sungguh di dalam pelajarannya ya. Jadi ada kalau dia khalian minad dhamair, kita bisa menempelkan langsung nun taukid baik khafifah atau sakilah di akhir. Nah, tapi ada yang hukumnya wajib kalau dia merupakan jawab kasam. Tapi kalau hanya perintah dengan didahului oleh lam amar, maka hukumnya hanya jawaz. Boleh, tidak boleh, ada, boleh, tidak. Gitu ya. Sekarang bagaimana kalau muttasilan bidoma iri rafa muttasilah? Jadi karena dhamir rafa yang masuk ke fi'il mudhari ada 4. Ada alif isnan dalam 2 bentuk. Tansurani, yansurani. Ada waw jamak dalam 2 bentuk. Tansuruna, yansuruna. Kemudian ya mukhatabah 1 bentuk. Tansurina. Kemudian ada nun niswah. Tansurna, yansurna. Yang kolom 1, 2, 3 kita udah kenal itu namanya fi'il yang 5.
Dan dia termasuk fi'il mu'rab. Tapi kalau tansurna, yansurna ini sudah masuk ke fi'il mudhari yang mabni, ya, mabni. Itu sudah kita pelajari waktu belajar mengenai i'rab dan bina fi'il ya. Sekarang masalah dia pakai nun taukid tidak nun taukid tadi mana yang wajib yang mana yang jawaz itu sama aja ya hukumnya dengan yang tadi ya. Kalau dia jawab kasam hukumnya wajib, kalau bukan kasam dia boleh iya, boleh tidak. Coba ini kebetulan dibuatnya contohnya semuanya dalam bentuk jumlah kasam ya. Kalimat kasam bukan berarti tidak apa boleh aja pakai lam amar gitu ya. Boleh. Harusnya dua macam lah supaya sama ya. Tapi ya nggak apa-apa dah ya. Maka di sini yang dilihatkan adalah bagaimana cara menyambungkan fi'il mudhari yang ada dhamir rafa mutasilah ini dengan nun taukid. Kalau dia alif isnen ya, ini dicontohkan satu bentuk latan surani ya, dari tansurani. Bagaimana caranya? Kita tahu tadi tansurani ada alif isnen, ada nunnya, nun tanda rafa fi'il yang 5. Tapi kalau dimasukin nun taukid, nun tanda rafa'nya dibuang, alifnya masih tetap, ini alifnya masih tetap, tapi tempat nun tanda rafa itu ditempati oleh nun taukid tapi berharakat kasrah. Menjadi wallahi latansurani. Ini wallahnya ketinggalan alif semua ini di buku yang ini ya. Mungkin udah dibenahin kali ya di buku ya. Ini harusnya ada alif semua ini. Ya, kayak gitu tuh yang ngetik-ngetik gitu ya. Ada aja yang salah. Nah ini. Jadi caranya gimana? Yaitu membuang nun tanda rafa. Walaupun yang tansurani, yang surani dibuang dulu. Tinggal tansura itu di belakangnya ditambah nun taukid dan diberi harakat kasrah. Jadi wallahi la tansurani al-fuqara. Demi Allah, kamu berdua benar-benar akan menolong fakir miskin. Ya. Tansuruna. Ini lain lagi. Tansuruna ada waw, ada nun. Nyatanya apa? Waw dan nunnya dibuang. Ya. Setelah dibuang, baru diletakkan nun taukidnya. Tapi untuk penanda bahwa yang hilang waw, maka dhammahnya tetap. Latan surunna. Jadi harakat ra dhammah itu tandanya yang hilang waw jamak. Itu dalam Al-Quran baca deh, ketemu itu ya. Banyak yang kita temukan nun taukid fi'il mudhari yang seperti ini. Saya lupa menandain surat apa gitu ya, ayat berapa lupa. Tapi kalau kita ngaji itu ketemu gitu ya. Jadi apa? Bagaimana cara memasukkan nun taukid kepada fi'il yang ada waw jamak? Waw jamak dengan nunnya dibuang. Setelah itu diletakkan nun taukidnya. Cuma penanda bahwa yang hilang waw maka dia tetap dhammah. Begitu juga tansurina. Iya mukhatabah dengan nunnya dibuang kedua-duanya. Nah, untuk penanda bahwa yang hilang itu ya, maka dia lam fi'ilnya kasrah. Latan surinna. Ini tandanya untuk anti. Untuk anti. Kalau ini tandanya, ini kebetulan ada tak, tentu untuk antum. Kalau ini untuk anti gitu ya. Yang aneh lagi apa? Kalau dia nun niswah. Nggak ada yang dibuang, malah nambah-nambah di sini. Latan surnani. Sesudah nun niswahnya ditambah alif, itu baru setelah alifnya diberi nun taukid tapi berharakat kasrah. Kalau tadi yang waw jamak dengan ya mukhatabah nun taukidnya berharakat fathah. Tapi kalau alif isnen dengan nun niswah nun taukidnya berharakat kasrah. Kalau ini fathah, salah sebut saya. Kalau ini fathah, tapi kalau alif isnen dengan nun niswah harakat nun taukidnya menjadi kasrah. Jadi ada persoalan sedikit. Nah ini di sini kan masalah saraf gitu ya. Jadi merubah bentuk satu bentuk ke bentuk lain terjadi hal-hal yang
tidak lazim gitu ya, yang tidak biasa. Nah, sebetulnya kalau kita sudah paham masalah ini fi'il mudhari yang tidak pakai dhamir dengan fi'il mudhari yang pakai dhamir rafa, maka di amar sama aja gitu. Kalau dia fi'il amar Said, maka langsung aja masuk Saidanna gitu. Cuma berubah harakat jadinya. Kalau Said mabni ala sukun, kalau di sini menjadi Saidanna menjadi dhamir mustatir, bukan mustatir. Fi'ilnya mabni alal fathi. Tapi kalau ada dhamir rafa mutasilnya, ini Saidah, sama aja. Tinggal nambah nun taukidnya. Karena nunnya udah dibuang semua pada fi'il amar. Maka kita tinggal nambah nun taukid. Saidani. Alif isnanya tetap. Tapi kalau saidu, wawunya dibuang. Biasa. Jadi saidun. Tolonglah oleh kamu semua. Kalau ya mukhatabah saidin, ya-nya dibuang. Itu sama ya dengan fi'il mudhari. Cuma kalau tiba di nun niswah ditambah alif saidnan. Nah, gitu. Jadi sebetulnya sama antara fi'il mudhari dan fi'il. Itulah problema yang agak rumit juga dikit dalam proses mentaukidkan fi'il. Ya, yang nggak ada masalahnya mentaukidkan fi'il madhi, tapi mentaukidkan fi'il mudhari dengan fi'il amar, caranya dibedakan antara yang nggak punya dhamir mutasil dengan yang punya dhamir mutasil, aturannya berbeda. Nah, intahaina. Ya, nanti mungkin bisa waktunya udah lewat 16 pas ya, 16.20 ya. Bisa Anda berlatih dengan Pak Kamal. Saya terserah secara materi ini udah selesai. Minggu depan udah nggak ada materinya gitu. Abdurrahman, saya berapa kali masuk kelas Anda? Ya, sudah. Udah berapa kali? Udah berapa kali? Ini pertemuan keberapa? Oh, berapa? 16 atau 17 nih? Hah? Gituan saja. Anda belum hitung ya? Kalau nggak salah 13 ya. Ya. Pertemuan yang ke-13 ya. Soalnya apa? Kalau kelas B segitu, kelas C cuma segitu. Karena nggak pernah itu. Saya B ngajar pagi, C-nya nggak ngajar. Nggak ada. Kalau ngajar di B pasti ngajar juga di C. Gitu. Yang agak beda itu anak A yang pada hari Rabu itu pernah nggak ngajar. D yang hari Jumat juga pernah nggak ngajar. Itu agak beda. Kalau B, C itu sama gitu ya. Sebetulnya ini materinya mata kuliahnya 3 SKS. Kalau 3 SKS itu pertemuannya adalah saya dengan Pak Kamal itu hanya 24 kali pertemuan gitu ya. Kalau 4 SKS baru 32 kali pertemuan. Nah, kalau ini kalau 24 dibagi 2 12, saya 12, Pak Kamal 12. Ini udah 13. Jadi udah lebih sebetulnya ya. Padahal belum masuk UTS ya. UAS ya belum, UTS sudah ya. Tapi terserah, kalau Anda menginginkan pertemuan minggu depan, saya ngajar, tapi tidak memberikan materi, tapi merupakan diskusi kalau ada yang ingin bertanya. Jadi kalau Anda siap untuk siap dengan pertanyaan macam-macam dari materi awal sampai akhir, saya akan ngajar. Tapi kalau Anda nggak ada, Anda aja sekarang kalau disuruh nanya aja diam aja. Tapi terserah. Jadi saya hanya menunggu kabar dari PJ apakah saya ngajar apa tidak minggu depan. Ya. Tapi kalau Anda merasa cukup latihannya dengan Pak Kamal ya udah gitu. Jadi nggak ada perkuliahan dengan saya minggu depan. Terserah. Jadi bukan saya yang menetapkan tidak ada kuliah. Saya menunggu berita dari Anda. Ya. Ya. Jadi jangan kamu katakan, kata Bu Yumna kita udah berakhir. Ya enggak begitu.
secara materi udah habis. Ya, sampai unit 10 gitu. Nah, kemudian apakah ada ingin membahas murajaah ya? Murajaah dari pelajaran unit 1 sampai 10 terserah Anda apakah akan Anda adakan atau tidak. Tadi janji saya dengan kelas B tadi pagi juga begitu. Ya. Kalau kelas A dengan kelas D, mungkin saya minggu depan masih ngajar karena masih ketinggalan dia. Ya. Ya, saya rasa cukup ya. Ya, Anda kumpulkan aja kalau memang ada pertanyaan nanti ya. Nah, ilahuna darsuna hadzal yaum. Intahina. Bihamdalah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Alamin. La'allakum minal fahimina fahman jayyida. Wa najahtum fi hadhil maddah binatijah mumtazah. Nilainya harus bagus ya. Iya, insyaallah. Saya stop share. Ya, sampai ketemu. Kalau memang tidak ada lagi perkuliahan, mungkin ada omongan saya, mungkin saya kesal, marah, dimaafin. Itu marah orang tua saja gitu. Nggak ada dendam, nggak ada apa-apa. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran Ustazah. Iya, sama-sama.